Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur di Nikmatnya Sedekah ya. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya ya? Sekarang udah hari Jumat lagi, Masya Allah terasa cepat. Mudah-mudahan setiap Senin sampai dengan Jumat pemirsa bisa terus menyaksikan Siraman Kolbu dengan Sabtu dan Minggu juga. Agar bertambah iman Islam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bisa menjalankan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah. Ini tema kita pagi hari ini cocok banget yang masih belum punya pasangan, yang jomblo. Mudah-mudahan ini bisa jadi introspeksi diri buat kita semua. Temanya adalah jodohmu adalah cerminanmu. Nah ini nih. Ini kiat-kiat atau kisi-kisi untuk mencari jodoh deh. Akan disampaikan oleh Pak Ustadz Danu lewat tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin ya rabbal warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Tema kita bagus sekali, alhamdulillah. Jodohmu adalah cerminanmu. Nah ini bingung nih. Jodohmu adalah cerminanmu ini maksudnya jodoh apa nih, pacaran atau hanya cuma ta'aruf? Nah itu belum bisa dikatakan jodoh. Beda itu Pak Ustadz ya? Beda, itu beda. Jodoh itu berarti sudah dalam kondisi menikah ya, sudah berpasangan menikah ini maksudnya. Jadi menikah itu memang sekufu, ya, dicarikan oleh Allah Ta'ala, kemudian juga tergantung doa, cerminan doa. Kadang umpamanya seseorang wanita berdoa karena dia agamanya cukup lumayan bagus, berdoa pada Allah Ta'ala sebelum menikah itu mudah-mudahan dia besok itu bisa menjadi istri yang sabar, Nah, pada waktu seseorang wanita itu berdoa menjadi istri yang sabar, nggak taunya doanya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala mempunyai suami yang jelain. Mempunyai suami yang jelain, nggak mau kerja ya toh, maunya gelundang-gelundung aja. Nah ini tuh lupa kalau dulu dia itu mohon kepada Allah Ta'ala untuk menjadi istri yang sabar. Nah, itulah titiknya. Jadi itu disesuaikan dengan doa kita. Jadi jodoh itu disesuaikan sebenarnya. Apa? Jadi yang harus kita ketahui adalah yang diceritakan bahwa seseorang yang dilahirkan di dunia disiapkan rezeki, jodoh, dan kematiannya. Sebenarnya maksud disiapkan itu bukan jodohmu itu si A, bukan itu. Tetapi adalah tergantung dari apa yang dia lakukan di dunia. Ya, apa yang dia lakukan di dunia. Kalau di dunia dia umpamanya nggak usah persoalan tentang jodoh umpamanya. Seseorang itu bilang, oh aku, ini seorang ya bukan saya ya. Aku ingin mati di Mekah. Nah, suatu ketika dia umrah mati di sana. Kenapa? Doa itu dikabulkan? Iya dikabulkan. Nah pada waktu seorang tersebut mati di Mekah, apakah dia itu masuk surga? Belum tentu. Belum tentu. Jadi itu hanya dikabulkannya oleh Allah Ta'ala. Nah disinilah kita harus tahu jodoh itu sekufu. Jadi kalau umpamanya doanya baik, mohon dimudahkan, mohon dimudahkan. Ini menurut saya yang saya amati. Itu nanti jodoh itu juga memudahkan dalam menjalankan keimanan kita sehari-hari. Jadi mendukung istilahnya. Jadi tidak si suami pengennya istrinya itu terus melenceng kemana. Enggak. Ngikutin aja begitu. Nanti istrinya begitu, suaminya ngikutin. Nah ini namanya memohon senantiasa diberi kemudahan sebenarnya. Kemudahan itu seperti itu. Tapi kalau maunya berikan aku sabar ya Allah. Ya sudah siap-siap aja ujiannya. Nah, ini nggak pernah diperhitungkan sama kita, nggak pernah. Kita itu sabar itu sudah boleh sih, ya. Bukan berarti tidak boleh doa itu, boleh, tapi harus diketahui. Sama seperti mamanya seseorang nih berdoa, ya Allah aku kepingin punya rumah yang ini. Nah pada saat perjalanan dia mau mempunyai rumah ini, atau pada waktu doa itu boleh aja. Tetapi perjalanannya ini yang diperhitungkan. Nah, ini nggak pernah tahu. Dia dalam mendapatkan rumah itu halal, thayyib ataupun haram. Nah yang tahu dia sendiri. Tapi yang namanya jodoh itu saling mendukung. Saling mendukung. Tapi saya mau bertanya nih sama Mas Bobi. Mas Bobi, waktu dulu sebelum di Siraman Kolbu nih. Ini biar teman-teman yang lain tuh paham ya, bahwa dulu dengan istri sering beda pendapat kuat nggak dulu sebelum di Siraman Kolbu nih? Sering ya. Karena pakai Mas Bobi, keinginan istri pokoknya sering
sering ya, walaupun nggak lempar-lemparan piring ya. Enggak. Nah, sekarang aku mau tanya, di siraman kolbu itu kan mengajarkan akidah, ya, mengajarkan kesabaran dalam bentuk aplikatif, betul, ya. Pak Ustadz, ya. Kemudian menghormati pasangan dan sebagainya. Itu kalau sekarang gimana? Saya nggak tahu persisnya, nggak pernah tanya nih saya. Ini buat pemirsa nih. Ya sekarang alhamdulillah Pak Ustadz. Maksudnya lebih paham apa yang mau disampaikan. Sebelum berkata tuh dipikir dulu gitu. Dan akhirnya pun istri pun seperti itu. Jadi memang penting sekali unsur lillahi ta'ala tuh dalam setiap hal termasuk dalam rumah tangga tuh penting banget Pak Ustadz. Ngomong pun harus ditata. Ngomong pun ditata. Jangan nyakitin. Iya. Kemudian terhadap keinginan-keinginan yang sifatnya mungkin dulu saya orangnya suka banget ngoleksi barang-barang tertentu. Saya suka banget beli ini walaupun saya juga nggak tahu manfaatnya apa. Tapi kalau saya lihat suka saya beli gitu. Kalau sekarang saya lebih melihat sesuatu tuh dari sisi manfaatnya dulu gitu ya. Kemudian juga ke depannya nih gimana, ada yang lebih penting, ada yang lebih dibutuhkan atau diperhitungkan. Itu dia Pak Ustadz. Itulah pemirsa. Jadi kalau sudah kelihatan jodoh itu seperti itu, saling mendukung dalam kekuatan iman pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan gambaran sedikit ini bisa menjadi manfaat atau menjadi semangat bagi teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian. Amin. Mudah-mudahan manfaat untuk nanti di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz terima kasih tausiahnya. Masya Allah. Yang namanya jodoh itu saling mendukung untuk berada di jalan Allah. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa semua yang belum mendapatkan jodoh segera diberikan jodoh yang sekufu, ya. Kemudian bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah nantinya. Pemirsa, selain satu ini kita akan kehadiran pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah di tema kita pagi hari ini, jodohmu adalah cerminamu, lah Ustadz Abe Gifran. Silakan, Ustadz. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para jamaah dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah keberkahan kehidupan kita semua. Syukur sama Allah, tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling agung melainkan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini tema yang kita angkat adalah jodohmu adalah cerminanmu. Hidup ini adalah sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita, memberikan prerogatif terhadap kita tergantung dari akhlak dan kepribadian kita. Oleh karenanya ketika seseorang dipasangkan oleh Allah, Allah tidak pernah melihat dari kecantikannya, Allah tidak pernah melihat dari kekayaannya, Allah tidak pernah melihat dari kekuasaannya. Sebab kenapa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ahlalikum. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melihat kepada seorang hamba itu daripada cantik rupanya, daripada kekayaannya, melainkan derajat seseorang mulia di sisi Allah ketika ia punya akhlak dan yang baik dan punya budi pekerti yang luhur. Disinilah cerminan dari jodoh kita. Jadi kalau kita menginginkan jodoh yang solehah, tanyakan sama diri kita, sudah soleh apa belum? Kalau kita menginginkan jodoh yang baik, tanyakan sama diri kita, sudah baik apa belum? Lihat ketika banyak cerita yang sudah digambarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang terjaga oleh Allah. Tapi bayangkan diuji dengan istri yang begitu luar biasa jauh dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tetap diuji dengan siapa? Pasangannya yang tidak soleh. Ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak tuh? Ada apa enggak?
Ada Mana nih. orangnya? Mana tuh? Pojok Nah, nih. artinya bahwa pelajaran dari dahulu ada istri yang sering saat ini bawel, ngomel-ngomel, bahkan istri yang tidak pernah bersyukur. Tanyakan sama suami, boleh jadi itu sebab karena suaminya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika dalam rumah tangga suaminya menjadi ujian dalam segala hal, menjadi satu permasalahan, bahkan banyak sekali masalah, tanyakan sama istrinya, boleh jadi mungkin ini karena ketaatan kepada Allah yang kurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan al-khabisatu wal khabisin, bahwa perempuan keji dia akan disandingkan dengan suami yang keji. Kenapa demikian? Karena barometer jodoh itu tergantung kepada akhlak kita semua. Maka sebelum melangkah kepada pernikahan, sebelum melangkah kepada satu hal yang dihalalkan oleh Allah, kalau kita pengen yang baik, maka sudah baikkah diri kita. Wa thayyibatu lit thayyibin, orang-orang yang baik, suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, maka dia pun akan mendapatkan pasangan yang baik. Nah, kalau dari suaminya sudah baik, kalau dari istrinya sudah baik, maka rezekinya pun akan berkah. Betul? Betul-betul? Maka betul. semuanya akan ada dalam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan hadis Rasulullah SAW, "Wa idza taribat yadak," fadzfar bijatidik taribat yadak. Sesuatu yang bisa menyamankan, enggak ada yang lain, apa? Agama. Maka bangun semua, awali semua, niatkan semua dengan agama. Kalau istri punya agama, diuji oleh Allah, dia akan sabar. Kalau istri punya agama, dikasih nikmat sebanyak dan sekecil apapun, dia tetap akan bersyukur. Ada enggak istri yang dikasih rezeki oleh Allah melalui tangan suaminya, tapi tetap masih marah-marah? Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Mana tuh tadi tuh? Ayo, makanya mari kita perbaiki diri kita. Insya Allah. Ketika diri ini baik, fa insya Allah pasangan kita pun akan baik. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum Silakan Dok, Pak warahmatullahi Ustadz. Terima kasih tausiahnya. Jodohmu adalah cerminamu, mengingatkan kita untuk terus memperbaiki akhlak kita sehingga ketika kita akan Allah pasangkan dengan orang yang juga sama akhlaknya diperbaiki selalu seperti kita ya.